Desain yang minimalis, compact dan juga warna yang elegan, ini cukup bagus. Walaupun dia mempunyai daya yang besar, tapi dia juga memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sangat membantu teman-teman buat bikin kopi yang enak. Jadi bisa pengoperasiannya itu lebih cepat karena dia itu bisa buat ngebrew sambil nge-steam itu barengan. Halo Sobat Let's Brew, kembali lagi bersama kita. Kali ini kita bakal nge-review satu mesin rumahan dari Hambak, yaitu Hambak Mini Pro. Oke Sobat Let's Brew, sesuai namanya, mesin ini mempunyai desain yang kecil dan minimalis. Dengan dimensi itu panjangnya di 34 cm, lebarnya di 28 cm, dan tinggi di 37 cm. Oke, untuk kelengkapannya, kalau misalnya teman-teman nanti beli mesin ini, dia itu udah dapat satu porta, itu punya spot yang kayak gini, itu double spot. Terus teman-teman juga bakal dapat basket. Ini basketnya dapat dua, single cup sama double cup. Yang double cupnya itu udah kepasang di sini. Kemudian teman-teman juga bakal dapet tempernya ini cukup bagus, cukup berat. Atasnya ini kayu. Kemudian itu ada sendok kopinya juga ada tempernya gitu. Terus sikat group head, jadi buat ngebersihin itu udah dapat juga. Sama teman-teman dapat karet backflash, ini backflash untuk ngebersihin si group head juga. Sama ini terakhir itu ada selangnya itu buat selang air, jadi konektor dari mesin ke galonnya nanti. Oke, bisa kita lihat di sini untuk desainnya seperti ini. Dia mempunyai group head itu single group di sebelah sini. Kemudian di kanannya itu untuk air panas dan sebelah kiri itu untuk steamer. Nah, untuk pengoperasiannya dia itu menggunakan LED display itu di bagian atas sini ya Sobat Let's Brew. Bisa dilihat sendiri itu di sebelah sini itu ada tombol untuk power on off nya, kemudian ada tombol buat single cup, double cup, manual, dan ini buat cleaning. Nah, untuk dayanya sendiri Hambak Mini Pro ini mempunyai power di 2650 watt dengan tegangan 220 volt 50 Hz ya Sobat Let's Brew. Cukup besar untuk ukuran mesin rumahan itu, dengan daya segitu menurut saya cukup besar. Oke, untuk Hambak Mini Pro ini dia tidak mempunyai water tank ya teman-teman. Jadi dia itu menggunakan sistem yang namanya water direct connection, yaitu teman-teman itu bisa menghubungkan langsung si mesin dengan galon langsung, jadi nggak perlu isi ulang lagi. Jadi itu udah dia otomatis nyedot dari galon sendiri gitu. Nah, si Mini Pro ini juga sudah menggunakan multi instant boiler ya Sobat Let's Brew. Jadi bisa pengoperasiannya itu lebih cepat karena dia itu bisa buat ngebrew sambil nge-steam itu barengan. Jadi nggak harus tunggu-tunggu beres ngebrew baru steam, itu nggak harus kayak gitu. Jadi dia itu langsung barengan aja gitu. Nah, dia juga sudah automatic pre-infuse. Jadi setelah kopinya kita taruh di porta dan kita pasang, itu tuh dia udah otomatis tuh nanti ngebasahin seluruh permukaan kopi, baru dia ngasih tekanan ke kopinya untuk ekstraksi yang maksimal. Nah, untuk pengoperasiannya itu dia sudah menggunakan programmable timer, jadi udah bisa diatur untuk single atau double cupnya itu Sobat Let's Brew mau berapa detiknya itu kita udah bisa atur sendiri. Nah, sekarang langsung aja kita coba gimana sih cara setting si Hambak Mini Pro ini. Nah, untuk cara settingnya itu tinggal dipilih mau single atau double cup. Itu cara settingnya itu sama ya teman-teman. Jadi tinggal ditahan lama aja. Jadi ditahan lama sampai berapa detik yang kalian mau. Itu nanti kalau udah pas, misalnya kalian pengen di 30 detik, tinggal dilepas aja ke detik 30. Bisa pakai timer atau pakai HP itu juga bisa. Nah, tapi dia itu bakal nge-save di atas 15 detik. Jadi kalau di bawah 15 detik itu dia nggak akan nge-save. Nah, setelah single dan double cup ini dia juga ada tombol buat manualnya. Jadi kalau buat manual ini kita harus matiin lagi. Jadi kita cukup pencet sekali. Nah, terus nanti itu tinggal diatur aja gimana keinginan. Kalau udah selesai
harus dimatiin lagi, dipencet lagi. Nah, untuk yang paling kanan ini dia itu fungsinya buat ngebersihin si mesin. Jadi setelah teman-teman pemakaian dalam 1 hari itu, pencet ini di akhir setelah closingan, setelah dibersihkan group head, itu tuh dipencet ini. Jadi fungsinya itu buat membersihkan mesin tapi bagian dalamnya gitu. Nah, contohnya kayak gini. Jadi dia bakal otomatis tuh bersihin bagian dalam dan steamer. Nanti kalau udah beres itu tinggal dimatiin aja. Nah, teman-teman bisa lihat itu nanti kotorannya bakal keluar di sebelah sini. Nah, untuk membersihkan menggunakan cleaning tadi yang paling kanan itu tuh cukup di 30 detik aja ya Sobat Lisbru, nggak usah lama-lama. Oke Sobat Lisbru, mungkin untuk kesimpulan kali ini, untuk Hambak Mini Pro ini menurut saya sangat worth it dengan desain yang minimalis, compact, dan juga warna yang elegan. Ini cukup bagus untuk teman-teman buat di rumah, apalagi kalau misalnya buat kopi-kopi, kedai-kedai kecil gitu sebenarnya udah cukup dengan fitur-fitur yang sangat lengkap. Walaupun dia mempunyai daya yang besar, tapi dia juga memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sangat membantu teman-teman buat bikin kopi yang enak. Oke, Sobat Lesbru, terima kasih buat Sobat Lesbru yang sudah nonton review kita dari awal sampai akhir. Buat Sobat Lesbru yang penasaran sama Hambak Mini Pro ini, boleh langsung aja datang ke toko kita, yaitu di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351. Atau kalau teman-teman mau lihat online, itu kita ada di Marketplace, Shopee, dan Tokopedia dengan keyword alat kopi Bandung. Oke, buat kalian yang pengen kita review apalagi, boleh langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.